apa Bapak ini punya keluarga yang bisa mengurusnya? Karena kondisinya yang seperti ini tidak mungkin dirawat sendiri. Dia harus dijaga karena lukanya cukup serius. Tidak dokter, saya tinggal sendiri. Saya tidak apa-apa. Saya bisa mengurus luka-luka saya sendiri, dokter. Tapi Pak Prabu... Sudahlah, Amira. Kamu jangan mengasihani saya. Saya bisa kok obati luka saya sendirian. Saya nggak apa-apa. Tidak, dokter. Biar dia tinggal di rumah saya. Biar kami yang mengurus dia. Tidak, Ihsan. Biar saya tinggal sendiri. Saya ini bukan orang lemah. Saya masih bisa ngurus diri saya sendiri. Sudahlah, Prabu. Kamu jangan keras kepala dan egois. Ya. Kamu harus pikirin perasaan orang yang cemas sama kamu, yang khawatir sama kamu. Amira, Zahira anak kamu sendiri. Lagi pula Zahira tinggal di rumah saya. Jadi nggak ada salahnya kamu tinggal sementara di rumah saya. Biar Zahira yang mengurus luka-luka kamu. Iya Pak, benar Pak. Bapak bisa kok tinggal di rumah saya untuk beberapa waktu. Lagian kan Bapak di rumah saya bisa deket-deket juga sama Zahira. Iya. Di rumah saya ada kamar kosong. Arman dan Wisnu sudah tidak tinggal lagi di rumah saya. Ayo dong Pak, saya mohon Bapak mau ya tinggal di rumah saya. Bapak kan udah banyak banget bantu saya. Izinin saya kali ini aja bantu Bapak. Mau kan Pak? Tapi saya bukan orang lemah. Dan bukan berarti karena saya menuruti kata-kata kamu, Ihsan. Hanya saja, saat ini saya ingin berada dekat dengan Zahira dan juga Amira. Pokoknya nanti begitu saya sembuh, saya akan membayar semuanya, Ihsan. Saya tidak mau ada hutang budi apapun di antara kita. Terserah kamu. Pak? Papa? Duduk dulu, Pak. Papa nggak kenapa-napa kan, Pak? Ya tadi Zaira baru tahu kalau Papa itu kecelakaan pas mau pulang habis jualan. Ya tadinya Zaira mau nyamperin Papa, tapi kata Pak Iksan nggak usah. Papa nggak apa-apa kan, Pak? Enggak apa-apa, Zaira. Papa baik-baik saja. Mulai hari ini, Prabu akan tinggal di rumah kita. Tapi Mas, Setidaknya sampai lukanya sembuh. Begitu kan, Utari? dia sementara boleh tinggal di sini. Sepertinya Zahira begitu bahagia karena Prabu akan tinggal di sini. Ya mungkin nggak apa-apa lah. Aku izinkan Prabu tinggal di sini agar aku bisa melihat senyumnya Zahira. Terima kasih Bu Tari, Pak Iksan. Pak, Zahira seneng banget, Pak. Akhirnya Zahira bisa tinggal lagi sama Papa. Tahu nggak sih, Pak, Zahira itu kangen banget sama Papa. Papa juga kangen sekali sama kamu. Terima kasih. Kalian sudah menerima saya di sini. Tapi begitu saya sembuh, saya akan segera pergi dari sini. Baik. Sebaiknya memang begitu. Ya udah, kalau gitu aku sama Rizky berangkat ke kantor dulu ya. Ayo, semuanya aku pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Amira. Mama tahu nggak? Sekarang itu Zahira udah tinggal lagi sama Papa. Iya, Zahira sama Papa sekarang tinggal di rumahnya Pak Iksan. Dan Zahira senang banget, Ma. Ya, Zahira berharap aja kalau Zahira tuh bisa berkumpul lagi dengan Mama dan Papa seperti dulu. Makanya itu, Mama harus cepat sembuh ya, Ma.
nanya sama Non. Apa benar Pak Prabu udah tinggal sama Non sekarang? Di rumah Pak Iksan? Iya benar, Man. Ini semua terjadi waktu Papa kecelakaan di lokasi proyek. Ya dan karena luka Papa cukup serius, Papa membutuhkan orang yang bisa menjaga Papa. Dan Pak Iksan dengan baik hatinya dia menawarkan Papa untuk tinggal di rumahnya. Tuan Prabu kecelakaan di proyek. Dan saat sekarang adalah saat yang paling tepat buat Papa untuk membalaskan semua dendam Papa atas perbuatan Prabu selama ini. Non, apa orang yang mencelakain Papa Non itu bapakku? Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Man? Emang ini kenapa? Enggak, waktu itu Bapak sempat bicara sama aku dan dia tahu kalau Papa Non itu masih hidup. Terus dia sempat bilang dia sempat ngancem kalau dia mau nyelakain Papa Non. Tapi kayaknya bukan Pak Wisnu deh, Man. Soalnya setahu aku yang mencelakai Papa itu ciri-cirinya mirip banget dengan ciri-cirinya Pak Erlanda. Tapi, Man, sebaiknya kita nggak usah dekat lagi, Man. Maafin aku, Man. Tapi semua ini demi keselamatan papa aku. Aku tahu memang Pak Wisnu itu adalah bapak kamu, Man. Tapi aku nggak mau sampai terjadi apapun sama papa aku. Ya, aku ngerti, Non. Ya, aku ngerti. Ya udah, aku pamit ya. Non jaga diri Non baik-baik ya. Maafin aku, Man. Lagi-lagi hubungan kita harus seperti ini. Rasanya sekarang Zaira tahu, Ma. Gimana perasaan Mama waktu itu, waktu Mama harus meninggalkan Pak Iksan. Itu rasanya sakit banget, Ma. Zaira juga sedih banget, Ma. Tapi Zaira harus bisa, Ma. Karena untuk Zaira, Mama dan Papa melebihi segalanya, Ma. Tapi Zaira berharap suatu saat nanti Zaira bisa menerima perpisahan ini dengan ikhlas. Seperti dulu, Ma. Seperti Mama dulu. Andainya saat ini ada Mama, pasti Mama bisa menenangkan Zaira lagi. Zaira kangen sama Mama. Zaira kangen banget sama Mama. Zaira pengen lagi bisa berkumpul dengan Mama dan Papa. Kayaknya Mama harus cepat sembuh ya, Ma. Mama harus cepat sembuh karena Zaira kangen sama Mama.
Tadi kan Rizky sampai nyiapin kelopak bunga sampai membentuk tulisan RCASD sama RPSBA. Apa Rizky udah tahu artinya ya? Dan apa tebakanku dari arti RCASD itu memang tepat? Makanya Rizky sampai menyiapkan semuanya dengan istimewa. Padahal tadi gue udah mau bilang sama Amira kalau singkatan itu apa dan sekalian gue nembak dia. Abisnya sekarang gue juga nggak cukup yakin kalau Amira emang punya perasaan kayak gue. Dan singkatan itu mungkin nggak sih? Kalau emang Rizky penting sekali buat Amira, apalagi kalau gue inget-inget Amira sendiri kayaknya juga udah ngomong gitu ke gue. Ini maksudnya apa ya? Nggak dicium kan tadi? Kok kamu mau? Ya, apa ya? Tanda terima kasih aku ke kamu lah, anggap aja itu. Oh, Karena kamu udah baik banget sama aku. Dan kamu tuh penting banget buat aku. mungkin sekarang kayaknya gue ngomong aja kali ya sama Amira. Gue langsung tanya. Aku tanya aja deh sama dia. Amira, aku mau nanya. Kamu duluan. Kamu duluan. Ya, ini kamu duluan. Enggak dong, kamu dong. Kamu ladies first. Please. Enggak, tapi kan sekarang aku asisten kamu. Kamu bos aku, jadi Pak Rizky duluan. Bapak mau ngomong apa sama saya? Biar adil. Bareng-bareng kali ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. RPSB itu artinya apa sih? Permisi Pak Rizky. Ya. Ada apa, bisa datang nanti lagi nggak? Maaf Pak, tapi ini keadaannya sangat darurat. Karena kondisi keuangan perusahaan saat ini sudah kritis Pak. Kritis gimana Pak, maksudnya Pak? Ya, karena biaya operasional perusahaan juga sudah sangat besar. Dan saat ini kita tidak sedang menangani proyek. Sementara itu dari perusahaan induk, yaitu perusahaan Bu Malena, itu sudah tidak memberikan bantuan dana dan tidak memberikan proyek kepada kita. Saya khawatir kalau keadaannya seperti ini terus, perusahaan kita bakal kolap Pak.